ini. Nah, anak-anak, sebelum memulai dengan pembelajaran, biasa ibu akan mengabsen anak-anak dulu. Silakan siapa yang nanti dipanggil, naikkan tangan. Komen Jaya Putri. Jaya Erika. Putri Segening. Kamawani Putri Pratiwi. Kadek Sugiarto. Kadek Budiani. Alia. Belian. Ya, berarti semuanya hadir untuk hari ini. Absen ibu adalah Inggil. Nah, sebelum mulai dengan pembelajaran, marilah kita berdoa memohon keselamatan kita sang yang dewasa. Semoga apa yang nanti kita saat pembelajaran supaya betul-betul anak-anak mengikuti pembelajaran ibu dengan baik. Silakan ketua kelas. Om Awigenam Astu Namo Sidam Om Sidirastu Tak Astu Swatu. Ya, berdoa selesai. Anak-anak masih tetap berdiri. Silakan dipimpin untuk tepuk PPK dan salam PPK oleh ketua kelas. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Nah, untuk anak-anak menguasai nasionalis, silakan anak-anak menyanyikan salah satu lagu wajib yaitu Profil Pancasila. Mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, silakan anak-anak duduk. Nah, anak-anak, kita bersyukur kehadapan Ida Sang Yang Dewasa, kita sudah diberi kesehatan, kita sudah diberi dalam artian anak-anak sehat jasmani dan sehat rohani. Kita merasa anak-anak merasa bersyukur kita sudah diberi kesehatan. Nah, anak-anak sekarang masih ingat anak-anak pembelajaran pada waktu minggu yang lalu? Tentang apa itu anak? Ya, tentang beda seperti. Nah, sekarang ini dia anak-anak. Di sini ada buku apa anak? Ya, ini ada Salah Sambut Jaya. Di sini ada buku Weda. Di sini ada buku apa lagi anak? Ini. Nah, ini ada buku Monamo Damo Sastra. Nah, itu sekarang ibu tanya, di dalam kitab Monamo Damo Sastra dan kitab Salah Sambut Jaya, yaitu pada pelajaran Belanda, apa itu yang termasuk dengan kitab Salah Sambut Jaya, anak? Ayo, katakan. Salah Sambut Jaya. Tentang etika dan tata susila. Ya, tentang etika dan tata susila. Nah, anak-anak, minggu yang lalu anak-anak sudah mempelajari bagian-bagian dari Nibangga. Anak-anak sudah mengerti? Ya, sekarang buka bukunya. Tolong dibuka buku sebelum ibu melanjutkan pembelajaran. Adapun tujuan yang akan ibu bahas hari ini melalui pembelajaran komparatif tipe SAL. SAL itu tahu ya, tipe SAL itu adalah student active learning.
Nibanda. Baca dulu. Sudah anak-anak sudah selesai? Sudah. Apakah anak-anak sudah paham dengan isi buku yang anak baca? Nah, sekarang kalau anak sudah paham, ibu akan bertanya. Apa saja yang termasuk contoh-contoh dari Weda sebagai sumber hukum Hindu? Ya, apa saja itu? Silakan, anak-anak, apa saja yang termasuk contoh sumber hukum Hindu? Dari baca yang anak-anak tadi baca, silakan. Ya, segini. Satu, Veda Suci dan Veda Semati. Tiga, Veda Sila atau timbang laku. Empat, aksara dan cara dan istiadat setempat. Dan lima, amanat studi. Ya, bagus. Itu adalah contoh-contoh dari sumber hukum Hindu yang termasuk Nibanda. Sekarang, ya anak-anak, ibu jelaskan sedikit. Ya anak-anak, banan ke depan. Ini termasuk kitab Nibanda. Jelaskan. Kelompok buku-buku yang tidak merupakan kelompok Weda, tetapi isinya memberi pandangan tersendiri, baik yang sependapat ataupun yang bertentangan dengan argumentasi atau alasan-alasan yang meyakinkan tentang kebenaran, ajaran yang digolongkan sebagai kelompok Nibanda sifatnya dapat berbentuk komentar ya, kritik atau ulas-ulasan yang terdiri dari atau yang dikaitkan dengan salah satu pasal atau buku yang tergolong Nibanda ya. Di sini dijelaskan di dalam Nibanda ini ya anak-anak, ini termasuk buku Nibanda dalam kelompok-kelompok ya, yang tidak merupakan kelompok Weda itu sendiri. Dia menyendiri. Kelompok Nibanda itu dia tersendiri, tapi bertentangan dengan argumentasi atau alasan-alasan yang meyakinkan tentang kebenaran ajaran yang ditengahkan atau merupakan kitab-kitab yang tergolong sebagai kelompok Nibanda. Ya, silakan. Lanjut. Nah, kitab Nibanda lagi. Tolong dilihat. Kitab gubahan yang terdapat banyak sesudah Weda Smriti dan Smriti. Anak-anak, apa itu Weda Smriti dan Weda Smriti anak-anak? Yang pada minggu yang lalu anak-anak sudah mempelajari Weda Smriti dan Smriti itu apa? Silakan angkat tangan. Yang termasuk Weda Smriti apa saja? Ayo. Smriti? Saya Bu. Ya. Mantra, Brahmana, Panisa. Ya, itu termasuk Weda Smriti. Silakan. Sedangkan Weda Smriti apa saja? Coba, Alia. Vedanga, Paveda, Paveda. Ya, Vedanga, Paveda dan Nibanda. Ini adalah pembagian dari kitab Vedanga atau penjelasan dari kitab Nibanda. Kitab gubahan yang terdapat banyak sesudah Veda Smriti dan Smriti itu adalah merupakan karya dari Nibanda. Dalam hal ini, misalnya ada yang tergolong Nibanda adalah ada Sara Samus Jaya yang tergolong di Nibanda dan rangkaian dengan Itihasa. Anak-anak, apa itu Itihasa maksudnya? Itihasa itu apa dalam kelompok Nibanda? Silakan angkat tangan. Erika coba. Pahlawanan, Itihasa, cerita kepahlawanan terdiri dari Ramayana dan Mahabharata. Ya, kitab Itihasa itu adalah cerita tentang kepahlawanan. Yang tergolong cerita kepahlawanan adalah Mahabharata dan Ramayana. Ya, itu sudah pada minggu yang lalu, tapi jelasnya Nibanda itu adalah merupakan rangkaian dari Itihasa. Nah, demikian pula kitab-kitab atau rontan yang memuat berbagai ajaran yang merupakan gubahan baik langsung maupun tak langsung, semuanya adalah merupakan kitab Nibanda. Kalau ada umpamanya gubahan-gubahan baik itu secara langsung maupun tak langsung, itu termasuk adalah kitab yang termasuk dalam kitab Nibanda. Ya, silakan. Nah,
kitab gimana? Anak sudah menjawab tadi. Bagian contoh-contoh dari ini mana? Contoh-contoh kitab suci Weda Sruti dan Semerti sebagai sumber hukum Hindu. Ketentuan mengenai Weda Sruti dan Weda Semerti adalah sumber hukum Hindu yang dinyatakan dengan tegas dan lembaga kitab suci di antaranya adalah Monamo Dharma Sastra. Monamo Dharma Sastra disebutkan bahwa sumber hukum Hindu ada 5. Apa saja yang termasuk sumber hukum Hindu anak-anak? Ada 5. Silakan. Angkat tangan. Sumber hukum Hindu. Coba. Ya. Apa itu Weda Sruti? Silakan. Sugi. Sruti itu apa? Weda Sruti. Weda Sruti merupakan sabda suci atau wahyu yang diterima langsung oleh manusia melalui pendengaran. Ya. Sepertinya apa itu? Coba. Ini. Apa? Sepertinya apa? Weda Sruti merupakan sabda suci wahyu yang diterima melalui pikiran dan pikiran dengan sangat kuat. Ya. Sila apa itu sila? Saya tingkah laku. Ya, tingkah laku. Tingkah laku yang baik bagi orang yang mendalami Weda. Yang terakhir ada sada cara. Apa itu sada cara? Silakan angkat tangan. Yang lain. Sada cara. Coba Alia. Cara-cara Coba Alia. Apa itu sada cara? Coba Alia cepat. cara atau acara adat istiadat dan tradisi. Ya, adat istiadat dan tradisi setempat. Silakan, Mana Stuti, apa itu? Coba. Puasa senang. Ya, puas atau sebenarnya pada diri sendiri. Ya, sekarang diulang lagi sekali. Di dalam Monamo Dharma Sastra, Sruti itu diartikan adalah wahyu Sahyamini yang diterima langsung kepada para resi. Itu sedangkan Semerti adalah yang berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Sahyamini berdasarkan ingatan. Ya. Sedangkan sila adalah tingkah laku yang baik bagi orang yang mendalami Weda. Ya. Nah, sekarang Ibu jelaskan lagi sedikit mengenai hukumnya, mengenai hukum atau peraturan secara resmi yang dianggap tingkat hukum dalam kitab suci yang berkaitan dengan reta dan dharma. Reta itu adalah merupakan hukum yang bersifat reta adalah hukum yang bersifat kekal dan abadi. Itu termasuk hukum alam. Ya. Sedangkan hukum yang berdasarkan pilihan oleh manusia tetapi dirasakan berdasarkan keyakinannya. Adapun dharma merupakan hukum duniawi yang bergantung pada kebiasaan daerah setempat atau hukum Hindu memiliki tujuan yang mengatur kehidupan umat Hindu. Sumber hukum Hindu adalah kitab Weda Semerti yang dinyatakan sebagai kitab Dharma Sastra. Dharma berarti hukum dan sastra berarti ilmu. Jadi Dharma Sastra berarti ilmu hukum. Kitab Dharma Sastra sebagai hukum Hindu memuat banyak aturan-aturan dasar yang mempunyai fungsi untuk mengatur dan menentukan sanksi bila perlu. Dharma Sastra dapat dibedakan dalam 4 kelompok, yaitu yang terdapat dalam kitab apa saja anak-anak? Ya, yang di dalam 4 kelompok. Dharma Sastra itu dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Silakan. Monamo Dharma Sastra dan Dharma Seperti Sarkayuta seperti para seperti. Ya, itu ada 4. Yang pertama kita Monamo Dharma Sastra itu dianggap cocok untuk zaman Satya Yuga atau Treta Yuga. Yang kedua, Yajna Tismerti yang dianggap cocok pada zaman Tirta Yuga. Yang ketiga ada Samkhya Semerti dianggap cocok pada zaman Dwapara Yuga. Ya, sedangkan kitab para Semerti yang dianggap cocok yaitu pada zaman Kali Yuga. Itu adalah merupakan kitab Monamo Dharma Sastra.
Itiasannya sudah jelas anak-anak, apa itu? Ya, cerita pahlawan zaman kuno adalah cerita tentang ya, tentang sejarah. Saya sudah dijelaskan minggu yang lalu, mungkin anak-anak masih ingat. Kedua kitab ini dapat menjadi sumber hukum Hindu yang bersifat doktrin dan dalam bidang hukum Hindu. Berarti sudah difaktor. Umpamanya kalau dijelaskan tadi seperti hukum apa namanya, hukum adat ya. Yang ada 5 itu hukum adat itu, contoh hukum adat apa saja anak-anak yang termasuk hukum adat? Umpamanya di dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat itu membuat aturan-aturan tertentu atau hukum adatnya. Seperti apa namanya? Awet itu termasuk hukum. Nah, dari penjelasan itu tadi, ada anak-anak yang belum mengerti, silakan angkat tangan siapa yang belum mengerti. Ya, silakan. Ya, anak-anak menanyakan apa saja bagian-bagian dari di banda. Silakan di antara teman anak-anak ya. Ya, bagus. Pertanyaan dari Sugi dan sudah dijawab oleh Cinta. Itu adalah merupakan bagian-bagian dari kitab nih. Banda ada berapa anak? Ada 9. Nah, selain itu ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Apa itu di mana saya belum tahu? Nah, bagus jawabnya. Nah, di antara teman anak-anak ada yang tahu, silakan angkat tangan. Ya, coba. Kitab Nibbana adalah merupakan tambahan yang terdapat banyak tidak suci dan suci. Merupakan bagian Nibbana. Kita menyebut kitab Nibbana adalah tidak suci dan tidak suci. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya. Nah, tadi anak-anak yang bertanya sudah jelas anak-anak? Kalau sudah, sekarang Ibu yang akan bertanya. Nah, dengarkan pertanyaan dari Ibu. Ayo. Di dalam kitab Menang Dalam Sastra ada 5 hukum Hindu. Apa saja anak-anak yang terdapat? Yang lain, coba yang lain dulu. 5 hukum Hindu. Coba. Ya, coba. Weda suci, sila, adat saya, dan prasmanan. Ya, bagus. Sudah anak mengerti. Lagi satu pertanyaan lagi. Aku adalah kitab suci berdasarkan ingatan. Siapakah aku? Ayo bertahan. Saya Weda seperti. Ya. Coba beda. Sudah seperti. Yang lagi. Aku adalah bertingkah laku yang baik dan benar. Siapakah aku? Sila. Ya, bagus. Sila. Ibu ya lagi. Ya, Ibu kasih pertanyaan lagi satu. Aku adalah hukum Hindu. Ya, aku adalah hukum Hindu atau hukum haram yang tidak sifatnya yang kekal dan abadi. Siapakah aku? Apa? Ya, retah. Ya, aku adalah hukum haram. Kata kekal dan abadi adalah hukum haram. Nah, anak-anak sekarang silakan anak-anak buat kelompok dulu. Kerja kelompok. Ya, silakan anak-anak kerjakan dengan baik. Ya, apa itu pertanyaan dari Ibu, bagian-bagian dari kitab di Banda yang silakan nanti untuk Sebutkanlah beberapa harinya silakan sudah dijawab sekalian. sebagai sumber hukum Hindu yang tergolong kitab Menang Dalam Sastra. Sruti artinya wahyu yang langsung diterima oleh Maharshi melalui Kalau dengarkan dengan baik, Seperti artinya kitab
Sebutkanlah contoh-contoh kitab suci Weda seperti dan sebagai sebuah rukun yang kolom kitab nama Dharma Sastra seperti artinya bagi langsung yang dikenal oleh para resi melalui pendengaran seperti artinya kitab suci yang disusun berdasarkan atas ingatan para resi. Sila adalah kitab buku yang baik bagi orang yang mendalami Weda. Sadacara atau acara adalah peraturan adat dan tradisi setempat. Atmanastuti adalah puas atau senang pada diri. Minggu yang akan datang nanti ada evaluasi lagi, ibu pesan dulu. Karena tolong belajar lebih giat lagi dan lebih semangat ya. Ya. Sekarang ada evaluasi dari ibu. Sedangkan ini adalah merupakan tes individu. Sedangkan ini semuanya menjawab? Ya, ibu akan nilai dulu sekarang. Berapa anak-anak? Dari sekian anak-anak, berapa dapat? Nomor 1 ya pertanyaannya. Silakan anak-anak sambil mengingat-ingat. Weda dikatakan bersifat anadia nando ya, artinya apa anak? Tidak berawal, tidak berakhir. Ya, tidak berawal dan tidak berakhir. Ya. Nomor 2, Weda dikatakan nomor 1, Weda dibagi menjadi 2 bagian besar, yakni Weda seperti Weda dan Weda ya, seperti. tidak seperti. Nomor 3, dalam kitab Vedanga disebutkan ada ilmu tata bahasa. Saya membaik karena. Ya, baik karena sumber hukum Hindu menurut Manu seperti. Nah, sumber hukum Hindu menurut Manu seperti ada 5. Apa saja anak? Ya, ilmu tentang bunyi atau fonem dalam kitab Veda disebut. Ya, kitab Jaya Veda disusun oleh Maharishi. Ya, nama lain dari agama Hindu? Ya, Sanatana Dharma. Di bawah ini yang termasuk dalam kitab Vedanga adalah berikut ini kitab yang memuat cerita kepahlawanan adalah Itihasa. Ya, nah, anak-anak yang dapat 90 ada 8 orang dan 85 1 orang. Selain itu anak-anak nilainya sudah bagus ya. 85 lebih dari 1. Berapa itu tadi? Dari 98 orang yang lagi 7 orangnya dapat 85 ya. Berarti nilainya sudah bagus. Nah, sebelum ibu mengakhiri dari pembelajaran ini, anak-anak tolong simpulkan apa yang telah anak-anak dengarkan tadi dari penjelasan ibu adalah tentang apa anak-anak? Tentang kitab tentang kitab Nibbana. Silakan, apa itu kitab Nibbana anak-anak? Ya, apa itu kitab Nibbana? Silakan jawab. Ayo. Sebenarnya adalah kelompok buku yang tidak dan berarti sudah memberi pandangan tersendiri baik yang tepat maupun bertentangan dengan argumentasi. Ya, kitab Nibbana itu adalah kitab yang tidak bersamaan atau dengan kitab-kitab yang lain, dia adalah menyendiri. Tapi dia juga menguat dari kitab tersebut lebih banyak ke Itihasa dan Purana. Nah, di dalam kitab Nibbana itu sudah anak-anak tahu dibagi menjadi berapa anak-anak? Menjadi 9. Ya, bagian-bagiannya itu anak-anak sudah hafal semua, sudah tahu bagian-bagian dari Nibbana. Coba ini sekali apa saja bagian-bagian dari Nibbana? Ya, bersama-sama. Ada Sara Kamusnya, ya. Ya, Panca. Ya. Ya. Ya.
pengajaran ini. Apa saja yang menarik dalam pembelajaran ini? Tentang puisinya, Bu. Ya, artinya sama juga seperti minggu yang lalu, anak-anak menariknya tentang puisi. Nah, anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pesan dari Ibu untuk kedepannya ya, untuk ingat pesan dari Ibu untuk sebelum Ibu mengakhiri, tadi sudah anak-anak menyimpulkan juga sudah. Dan untuk kedepannya anak-anak tolong belajar dengan baik dan semangat. Nah, sebelum Ibu akhiri tadi buka dengan doa juga. Sekarang Ibu akhiri juga dengan ya salam Ramo Santi. Berdiri, silakan. Ya, Ibu doa dulu sebelum diakhiri. Om Dewa Suksumono Pramo Acincil Yanama Suwaka. Rama Santi. Om Santi Santi